Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita di tempat ini bersama-sama untuk menyiapkan waktu bersekutu memuji memuliakan Tuhan karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita satukan hati, kita tunduk kepala, sama-sama kita minta pertolongan Tuhan dalam ibadah ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang sangat baik, yang selalu memelihara hidup kami Bapa. Dan saat ini satu kerinduan kami Tuhan. Kami mau datang ke hadirat Tuhan untuk membawa persembahan pujian penyembahan hanya bagi namamu Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus melingkupi kami, melingkupi tempat ini Tuhan. Sehingga nyata hadirat Allah dapat kami rasakan. Terima kasih Bapa. Ini kami siap menyembah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama dengan segenap hati kita sembah Yesus Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Sama-sama nyanyikan pujian. Bapakku datang, kami menyembahmu Tuhan. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Sama-sama angkat kedua tanganmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sama-sama dengan iman percaya serukan, tak usah kami takut oh Tuhan. Tak usah ku takut, sebab kau serta kami Tuhan. Haleluya. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku.
takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Engkau luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. haleluya. Sekali lagi dengan penuh sukacita nyanyikan pujian ini. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama angkat kedua tanganmu, serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Amin. perkasa Haleluya. Sekali lagi dengan penuh sukacita angkat tanganmu. Katakan serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus Nama di atas segala nama. Yesus namanya. Yesus Nama di atas segala nama. Oh, haleluya. Haleluya, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Amin. Puji Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama umat yang percaya katakan pujian. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara Denganmu hanya Yesus Tuhan kita yang terhebat. Haleluya. jauh melebihi Dari penguasa di dunia. kerajaan. Saya tahu jemaat bisa lebih dahsyat lagi. Katakan sungguh tak tertandingi. Lebih dahsyat lagi ayo. Amin. Hanya Yesus Tuhanlah. Oh. Dari penguasa di dunia. Sekali lagi dengan imanmu serukan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat disilakan duduk kembali. Saat ini mari siapkan persembahanmu saudara. Kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya mari tunduk kepala kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur Tuhan atas saat ini. Hadirat Allah kami boleh nikmati di tempat ini Tuhan.
Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau yang telah memberkati pekerjaan usaha masing-masing kami Bapa. Dan saat ini kami mau memberikan yang terbaik, persembahan kami untuk kemuliaan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Bapa, ketika kami memberi dengan penuh sukacita, maka tingkap-tingkap langit akan terbuka bagi kami, sehingga lumbung-lumbung kami akan diisi penuh dengan berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa untuk hamba-hambamu yang mengumpulkan persembahan, menjalankan persembahan. Kau memberkati pula dalam kehidupan keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha dan pelayanan mereka. Terima kasih Bapak, kami siap memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kami ucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah raya GBI FOCC. Bagi jemaat Tuhan yang rindu bertumbuh di gereja ini, dan bagi jemaat Tuhan yang belum memiliki KAJ atau kartu anggota jemaat, saudara dapat menghubungi full timer di hall depan gereja. Dan inilah Sunday Update Minggu 23 Juni 2024. Informasi ibadah raya minggu depan, 30 Juni 2024, akan dilaksanakan 4 kali. Dan ibadah raya anak Battle Kids FOCC dilaksanakan pukul 8 pagi dan 10 pagi. Diharapkan bagi orang tua untuk membawa anaknya datang beribadah. Informasi bagi gembala-gembala fokus GBI FOCC Palu akan dilaksanakan pertemuan hari Senin 24 Juni 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Untuk itu, bagi gembala-gembala fokus diwajibkan untuk hadir dalam pertemuan ini. Ibadah doa malam Kamis 27 Juni 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Dan bagi jemaat Tuhan yang butuh dukungan dalam doa, ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. Mendorong seluruh jemaat Tuhan GBI FOCC Palu untuk bisa bergabung di salah satu fokus yang sudah ada, dan kita mengajak teman-teman kita yang lain sehingga kita bersama-sama bertumbuh dalam pengenalan benar akan Tuhan. Kita berfokus hanya kepada Tuhan Yesus. SMK Saya Murid Kristus, kelas lanjutan bertumbuh akan dilaksanakan hari Jumat 28 Juni 2024 pukul 7 malam. Untuk itu, bagi para mentor kelas bertumbuh, diharapkan untuk mengingatkan para mentinya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan dipergunakan untuk mendukung pelayanan Komisi Pemuda dan Anak.
Demikianlah Sunday Update minggu ini. Dan untuk informasi lainnya, saudara dapat melihat di akun sosial media GBI FOCC Palu. Happy Sunday, God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Amin, saudara. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah pelihara kita. Betapa baiknya Tuhan kita. Coba lihat kiri kananmu, bilang begini, Tuhan Yesus mengasihimu. Lihat kiri kananmu, haleluya. Puji Tuhan. Kita akan memuji Dia lebih lagi, saudara. Kita akan sembah Dia. Mari buka hatimu untuk Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita belajar pujian ini, saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami kagum akan perbuatan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu ya Tuhan, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang percaya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Nyanyikan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Saya rindu biar jemaat nyanyikan. Ku kagumi, jemaat saja. Cara-Mu, Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Sekalipun di titik terendah dalam hidup kami, Kau memegang tangan kami, mengangkat kami Tuhan. Ya Yesus. Akan hidupku, mari buka tanganmu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas
Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalan Tuhan dari jalan kita. Saudara, kadang kita membatasi pekerjaan Tuhan dengan pikiran kita sendiri. Padahal kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Kasih-Nya, kuasa-Nya tidak terbatas atas hidupmu. Engkau yang percaya, mari buka tanganmu sama Tuhan. Percayakan sama Tuhan segala sesuatu. Katakan, tak terbatas kuasa-Mu. Nyanyikan bersama. Tak terduga cara-Mu. Kau yang kami andalkan Tuhan. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidup kami. Hanya Engkau andalan kami Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Saya rindu biar jemaat saja nyanyikan. Katakan tak terbatas. Nyanyikan dengan iman, saudara. Kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Kami percaya Tuhan. Hanya Kau yang kami andalkan satu-satunya Tuhan. Setiap langkah hidup kami. Katakan tak terbatas kasih-Mu bagi kami Tuhan. Jalan-jalan-Mu lebih tinggi dari jalan kami Tuhan. Kau yang ku percaya. Musim hidup. Mari mulai menyembah Tuhan, saudara. Percayakan hidupmu sama Tuhan. Katakan, Tuhan, Kau yang kami andalkan dalam hidup ini. Hanya Kau Tuhan. Mari mendekat sama Tuhan. Percayakan hidupmu sama Tuhan. Besar kasih setia-Mu. Kami percaya kuasa-Mu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kami percayakan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Kau yang kami andalkan dalam hidup kami. Kau satu-satunya Tuhan. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kami sembah Kau, Yesus. Tidak ada tempat yang lain Tuhan. Kami percayakan hidup kami kepada-Mu. Kuatkan imanmu di hadapan Tuhan. Engkau tidak berjalan sendiri, sebab ada Tuhan Yesus beserta. Oh Jesus, Kau hadir Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus, jamah kami umat-Mu Tuhan, jamah kami. Oh, hanya Kau yang kami perlu.
Sebab kami manusia terbatas Tuhan, kekuatan kami terbatas, pikiran kami terbatas. Namun kami bersyukur kami punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Kasih-Nya tidak terbatas atas hidup kami. Engkau Allah yang selalu menyertai hidup kami, memegang kami Tuhan. Kau satu-satunya andalan dalam hidup kami. Dan kami percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Yes, Tuhan. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Saya rindu biar jemaat saja sambil membuka tangan, katakan ku percaya Tuhan. Ku percaya. Pasti untuk kebaikan kami Tuhan. Hari ini kami tidak mengerti, kami belum melihat, namun kami percaya Tuhan. Namun kuasa-Mu, kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau pasti buka jalan bagi kami. Ini iman kami kepadamu. Buka jalanku di waktu Tuhan yang terbaik. Yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Kau yang percaya, mari berdiri bersama, angkat tanganmu. Ku percaya Kau bekerja bagi kami Tuhan, untuk kebaikan, kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Dan kami percaya
sungguh-sungguh seberapa banyak umat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Kami memiliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Sekalipun kami belum melihat bagaimana Allah bekerja untuk membuktikan sesuatu yang kami butuhkan, yang kami rindukan. Tetapi kami percaya itu akan terjadi. Sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berbahagialah, diberkatilah orang yang tidak melihat namun percaya. Bapa di surga, kami pegang akan firman-Mu. Karena firman-Mu hidup dan berkuasa. Janji Tuhan selalu ditepati atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap pujian penyembahan yang kami sudah naikkan di hadapan hadirat-Mu tidak akan pernah sia-sia. Sebab firman-Mu sudah menyatakan bahwa Allah bertahta di atas pujian umat-Nya. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami akan membuka hati kami untuk mendengar dan menerimakan firman-Mu. Sucikan dan kuduskan hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib kemuliaan-Mu. Hamba tidak ada apa-apanya, tetapi Tuhanlah yang oleh karena kasih karunia-Mu memakai hamba-Mu untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami semua. Sebab itu Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengarnya. Engkaulah yang menjadi pusat pujian, penyembahan dan pegagungan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya katakan tadi bahwa bulan ini atau bulan Juni ini adalah kita menyampaikan khotbah tentang keluarga. Dan khusus pada minggu ini tema atau subtema dari firman Tuhan adalah komitmen beribadah. Maksud saya komitmen beriman dan beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata komitmen adalah kata yang banyak kita gunakan. Mungkin setiap hari kita gunakan kata komitmen. Ya, saya berkomitmen untuk melakukan itu. Saya berkomitmen untuk melakukan ini. Saya berkomitmen, saya akan, kita akan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi mungkin saja tidak semua orang yang bisa memahami kata komitmen tersebut. Karena saudara-saudara, kita ya ini jujur, kita begitu mudah mengeluarkan saya berkomitmen. Kita berkomitmen ya, tetapi kenyataannya sulit untuk direalisasikan. Tetapi mudah diucapkan, tetapi kenyataannya tidak bisa kita realisasikan dalam hidup kita. Ada banyak rumah-rumah tangga yang pada waktu dia diberkati, diteguhkan dalam pernikahan, berkomitmen membaca janji nikah antara mereka berdua, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, di hadapan orang tua, di hadapan keluarga, di hadapan jemaat, bahkan di hadapan Tuhan. Tidak lama, tidak kelihatan komitmen itu. Pisah baru seumur jagung. Bahkan ada yang nanti sudah opa-opa, oma-oma, baru katanya tidak cocok. Padahal anak ada 5, anak 6. Apanya yang tidak cocok? Gampang diucapkan, tetapi sulit untuk direalisasikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengertian komitmen ini adalah keadaan di mana seseorang menjalin hubungan keterikatan pada sesuatu hal. Ya, jadi komitmen itu adalah keadaan di mana seseorang menjalin hubungan keterikatan pada suatu hal. Jadi dia bisa berkomitmen dengan dirinya sendiri. Artinya seperti ini saudara, sederhana saja. Mungkin ada siswa atau mahasiswa, dia berkomitmen. Saya harus jadi juara. Saya harus berprestasi tahun ini. Tetapi kenyataannya dia tidak bisa merealisasikan itu karena dia malas belajar. Dia malas untuk melakukan sesuatu. Dia malas kuliah atau dia sering-sering bolos. Bagaimana mau tercapai komitmen? Ya, keberhasilan. Atau juga ada orang yang sementara pacaran, dua-dua berkomitmen.
tentunya. Berkomitmen kita akan membawa hubungan kita itu nanti sampai pada kita menikah. Tetapi belum sampai menikah sudah putus. Atau saya katakan tadi sudah menikah, sudah berjanji. Tetapi cerai juga. Itulah yang terjadi. Itulah sebabnya dikatakan tadi bahwa komitmen itu adalah keadaan di mana seorang menjalin hubungan keterikatan. Saudara-saudara perhatian, ada keterikatan. Keterikatan pada satu hal. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterikatan itu sama dengan perjanjian. Perjanjian itu mengikat, saudara. Jadi jangan main-main ketika kita berjanji. Itulah sebabnya ada banyak orang yang begitu gampang berjanji. Itulah sebabnya ada lagu yang mengatakan, yang dinyanyikan oleh Bob Tutupoli. Memang lidah tidak bertulang. Ya. Tak terbatas kata-katamu. Tinggi gunung seribu janji. Lain di bibir, lain di hati. Banyak orang yang gampang berkomitmen. Gampang berjanji. Tetapi tidak bisa menepatinya. Komitmen itu tidak mudah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika seseorang berkomitmen itu berarti bahwa dia sedang mengikatkan dirinya sendiri atas sesuatu hal. Atau dia sedang mengikatkan dirinya dengan pihak lain. Saudara-saudara. Tetapi saudara tahu, komitmen itu kalau dipegang, itu bisa menjadi kunci dari kesuksesan seseorang. Kunci dari kesuksesan dari sebuah hubungan. Ada banyak hubungan yang retak. Ada banyak hubungan kerjasama mungkin antara instansi. Ya, akhirnya retak karena tidak pegang komitmen, melanggar perjanjian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan keluarga Kristen yang berhasil itu membutuhkan komitmen yang sepenuh hati. Keluarga Kristen atau orang Kristen yang berhasil itu membutuhkan komitmen yang sepenuh hati dan harus dipegang teguh terhadap asas-asas yang kita yakini itu benar. Sebab itu adalah firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentunya pernah membaca atau pernah mendengar. Saya kira kalau orang Kristen tahu ya. Di dalam Daniel pasal 3 ayat 1, Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Ketika Sadrak Mesak diperhadapkan dengan dua pilihan. Menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Ya, kalau engkau menyembah, maka engkau aman. Tapi kalau engkau tidak menyembah, engkau akan dimasukkan ke dapur api. Itulah sebabnya coba kita baca. Karena pada waktu dibunyikan, ya, ada bunyi-bunyian, itu tandanya ayo sama-sama sembah. Tetapi cuma ada 3 orang. 3 orang yang tidak mau menyembah. Hanya berdiri terlihat oleh raja. Itulah sebabnya raja menegur. Peringatkan dia. Peringatkan mereka, hati-hati. Kalau kamu tidak menyembah, kamu akan dibuang ke dapur api. Ini jawabannya mereka. Jika Allah yang kami sembah, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Saudara-saudara, ini komitmen iman kepada Allah yang luar biasa. Memang komitmen itu pasti ada konsekuensinya. Ketika kita mempertahankan komitmen kita pasti ada konsekuensinya. Dan ini konsekuensinya. Raja Nebukadnezar marah besar. Dia suruh panaskan dapur api itu lebih lagi. Sehingga nanti kalau
Dia dimasukkan, dia lemparkan, langsung hangus. Dan memang diceritakan kalau kita baca seterusnya. Orang yang membuang Sadrak, Mesak dan Abednego ke dapur api. Mereka baru membuang saja, mereka sudah terbakar karena panasnya dapur itu. Tetapi ternyata kuasa Allah bekerja. Nebukadnezar melihat, bukan cuma 3 orang, kenapa sudah jadi 4 orang? Dan yang satu itu seperti dewa rupanya, anak dewa rupanya. Luar biasa. Komitmen itu menghasilkan sesuatu yang apa tidak kita pikirkan, yang tidak kita pikirkan. Tetapi itu terjadi karena kuasa Tuhan. Saudara-saudara, itulah sebabnya saya katakan kehidupan keluarga Kristen atau kehidupan seseorang yang berhasil itu membutuhkan komitmen sepenuh hati, komitmen beriman. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, lagu tadi itu berhubungan dengan iman sebenarnya. Sekalipun kita belum melihat, tetapi aku sudah percaya. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Thomas. Thomas sudah diberitahukan bahwa mereka, teman-temannya, ya murid-murid Tuhan sudah lihat Yesus tiba-tiba berdiri di hadapan mereka. Dengan dalam ruangan yang terkunci, tetapi Yesus ada. Thomas tidak percaya. Itulah sebabnya dia katakan, sebelum aku mencucukkan jariku ke tangan yang berlubang dan ke dalam lambung yang ditombak itu, sekali-kali aku tidak percaya. Saudara-saudara, manusia seringkali menggunakan logika. Saya harus jujur. Kita semua termasuk saya seringkali menggunakan logika. Tetapi firman Tuhan mau menyatakan kepada kita, cara kerja Allah seringkali tidak sesuai dengan cara berpikir kita. Sebab Allah, Tuhan Yesus bukan manusia. Dia adalah Allah pencipta alam semesta yang menciptakan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudara-saudara ada pertanyaan. Mengapa kita harus memiliki komitmen dalam beriman? Mengapa sih kita harus beriman? Memiliki iman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Mengapa? Hanya 2 hal saja yang saya mau katakan kepada kita semua. Pertama, firman Tuhan mengatakan tanpa iman kepada Yesus Kristus mustahil kita diperkenankan Allah. Mari kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara-saudara, kita datang beribadah harus datang dengan iman. Karena kita percaya di dalam beribadah, di dalam kita bersekutu dengan Tuhan, Allah ada. Dan Dia akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia, di dalam Ibrani 11 ayat 6 berkata demikian. Jelaslah bahwa tanpa percaya penuh kita tidak mungkin menyenangkannya. Kita tidak akan mungkin bisa menyenangkan Allah. Karena setiap orang yang mau datang kepada Allah harus percaya bahwa Dia benar-benar ada dan Dia memberkati setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya hal yang pertama, tanpa iman mustahil kita diperkenankan Allah. Karena itu Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa yang akan masuk surga kalau tidak melalui aku. Karena ada banyak orang yang berkata dengan perbuatan baik, aku bisa masuk ke dalam surga. Sedangkan firman Tuhan berkata dalam Efesus 2 ayat 8, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia Allah. Oleh iman kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Tidak akan mungkin kita bisa menyenangkan hati Tuhan kalau kita tidak punya iman. Kalau kita datang kepada Tuhan kemudian kita pokoknya asal, saya kan orang Kristen, saya mau ke gereja, ya ikut saja, namanya juga Kristen. Engkau tanpa iman, engkau tidak akan mungkin berkenan kepada Tuhan. Sebab orang yang datang kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari Dia karena imannya, dan dia percaya bahwa ketika dia beribadah, dia bersekutu dengan Tuhan, Tuhan ada. Maka disitulah Tuhan memberkati orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau kita hanya beribadah, hanya sekedar, ya karena saya orang Kristen, tradisi saja. Karena kita datang juga takut nanti gimana ya, nanti kalau gembala lihat tidak hadir, ya sudahlah. Datang tanpa iman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan kepada kita semua, sesuai dengan firman Tuhan, bahwa tidak ada seorang pun yang layak berjumpa dengan Allah dan masuk ke surga tanpa memiliki iman, berkomitmen beriman dengan Tuhan. Saudara-saudara, saya melihat data ya tahun 2024 bahwa orang Kristen di dunia ini kurang lebih sepertiga dari populasi dunia, yaitu 31%. Jumlah manusia di dunia ini itu diperkirakan sekitar 7 miliar. Dan 31% itu adalah orang Kristen. Sudah Kristen Protestan, Katolik, kemudian Ortodoks dan yang lain-lain. Ya banyak kan aliran-aliran. Itu 31%. Dan jumlah semuanya kira-kira orang Kristen itu berjumlah 2 miliar 173 juta 80 ribu. Pertanyaannya, apakah bisa dijamin semua orang-orang Kristen yang sebanyak ini 2 miliar lebih ini, apakah bisa dijamin bahwa semua berkomitmen dalam iman? Bisa enggak dijamin? Yang sebanyak 2 miliar lebih. Apakah semuanya itu bisa berkomitmen dalam beriman kepada Yesus? Terbukti, kita banyak melihat banyak orang-orang Kristen yang murtad. Banyak orang-orang Kristen yang tinggalkan Tuhan, memang masih pakai di KTP-nya, KTP Kristen. Tetapi sebenarnya hatinya jauh dari Tuhan. Kehidupannya tidak mencerminkan seorang yang beriman dan meneladani Yesus. Saudara-saudara, itulah sebabnya saya selalu mengulang-ulang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Di dalam Injil Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23. Saya rindu ini menyampaikan itu menjadi peringatan juga untuk saya. Dan itu harus saya sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara-saudara, siapa yang berseru, yang berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Siapa? Kalau bukan orang Kristen. Tetapi Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Saudara-saudara, apakah semua 2 miliaran lebih orang Kristen telah melakukan kehendak Bapa? Kehendak Bapa tidak hanya bisa dilihat di gereja, tetapi bagaimana kehidupannya di luar. Kehidupan di luar itu merupakan ibadah kita juga. Selain kita beribadah di dalam gereja bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang lain, tetapi ibadah juga itu kita berada di luar. Saudara-saudara, kemudian 22. Pada hari yang terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Siapa yang suka bernubuat? Orang Kristen bukan? Banyak.
dan mengusir setan demi namamu. Siapa yang suka usir setan? Memang di agama lain juga suka ada yang suka usir-usir setan. Tetapi bukankah dalam kekristenan ada hamba Tuhan, ada orang-orang Kristen yang suka mengusir setan? Dan mengadakan mujizat, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Akan ada pada hari terakhir, Tuhan, aku sudah bernubuat loh demi namamu Yesus. Aku sudah mengusir setan demi namamu. Aku sudah mengadakan mujizat demi namamu. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan? 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Iman yang benar, yang paling tahu bukan orang lain. Mungkin juga kita tidak tahu bahwa iman kita sudah benar atau tidak. Tetapi Tuhan tahu iman kita sejati atau tidak. Kita mau tutupi dengan hal-hal yang bersifat rohani. Tapi Tuhan yang tahu apakah kita sungguh-sungguh beriman kepada Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Injil Matius 7 ayat 21 sampai 23. Itu kelanjutan dari pengajaran Tuhan Yesus tentang pengajaran-pengajaran sesat. Saudara lihat di dalam ayat 15 sebelumnya. Perikopnya di situ bahwa Tuhan Yesus mengajar dalam hal pengajaran yang sesat. Waspada terhadap nabi-nabi palsu, terhadap pengajar-pengajar, guru-guru palsu dan seterusnya. Kalau saudara baca. Karena ada banyak orang yang berkedok Kristen. Mengajar sepertinya betul menggunakan Alkitab. Tetapi sebenarnya mereka ada pengajar-pengajar palsu. Mereka adalah nabi-nabi palsu. Itu sebabnya saudara-saudara saya membuka sikap teologis dari Gereja Bethel Indonesia. Ada beberapa, banyak sebenarnya, tetapi saya mengambil ada beberapa yang menyatakan ajaran-ajaran sesat dalam kekristenan. Saya harus menyampaikan ini. Yang pertama, ini ajaran sikap teologis dari GBI ya. Pertama, saksi Yehova. Saksi Yehova itu ajaran yang tidak benar. Karena kematian Yesus dikatakan kematian Yesus tidak dapat menebus dosa manusia. Itu ajaran saksi Yehova. Mereka bergereja, ya kelihatannya ya Kristen. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesus itu menebus dosa manusia. Sedangkan fokus kita, ya kekristenan itu berpusat kepada Kristus. Kristus itu adalah Tuhan. Dia Allah firman yang menjadi manusia. Yang menyelamatkan manusia dan menebus dosa manusia. Itu prinsip yang tidak bisa. Ya, tidak bisa kita harus sengkali, kita harus pegang itu. Kemudian kedua Mormon. Mormon itu dia mengatakan demikian. Yesus adalah Lucifer yang dilahirkan dari hubungan Allah. Hubungan Allah dalam kurung ya, Adam yang telah dimuliakan. Dengan Maria. Saudara. Jadi Yesus itu adalah Lucifer yang dilahirkan dalam hubungan yang dilahirkan karena hubungan Allah ya dengan Maria. Saudara. Aneh bukan? Ya karena kita sudah tahu firman. Tetapi orang yang tidak tahu firman berpikir betul juga sih. Yang ketiga, Christian Science. Christian Science, dia mengatakan Yesus bukan Allah. Yesus itu hanya hayalan. Tetapi Kristus itu kekal. Dia memisahkan antara Yesus dengan Kristus. Kalau Yesus itu hanya hayalan. Kristus sang Mesias itu kekal. Nggak tahu Kristus itu saya tidak mendalami itu ya. Tetapi itu prinsip mereka. Saya catat dari sikap teologis dari Gereja Bethel Indonesia. Pengorbanan Yesus tidak ada gunanya sebab pengorbanan itu tidak menebus dosa. Itu Christian Science. 4, children of God. Children of God bisa disebut itu
family of love. Ya. Jadi keluarga yang dipenuhi dengan cinta. Nah, saudara-saudara, mereka menarik orang dengan mengadakan relasi seksual karena apa? Karena Allah katanya seksi. Ya. Jadi perhimpunan mereka, gereja mereka itu, mereka setelah ibadah mereka mengadakan relasi seksual dalam tanda petik. Bagaimana itu relasi seksual? Karena dikatakan pelampiasan, karena Allah itu seksi, ya. Jadi mereka dalam ibadah itu akan melampiaskan nafsu seks untuk mencapai penyerahan roh yang total kepada Allah. Saudara-saudara, kira-kira bagaimana ini? Dan dalam pengajarannya, dia prinsipnya begini. Apa yang kamu punya, itu aku punya. Karena kan keluarga yang dipenuhi dengan cinta kasih. Apa yang aku punya, itu kamu punya. Istriku adalah istrimu. Suamimu adalah suamiku. Kita punya bersama. Itulah sebabnya dalam ibadah itu dimasukkan acara. Saling bermesraan, berkasih-kasihan. Suami A bermesraan dan suami B dan seterusnya. Melampiaskan hasrat seksualnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya teringat pada waktu kami masih di Manado. Karena papi saya pendiri dari Gereja Bethel Indonesia juga yang ada di Sulawesi Utara. Jadi GBI pertama itu dilayani oleh papi saya di Jalan Lumi Muut. Dan waktu kita belum ada gereja, kita beribadah di rumah-rumah. Dan waktu itu ibadah di rumah kami, ibadah pemuda. Dan dalam ibadah itu ada beberapa orang bule, katanya dari Amerika atau Australia atau dari mana ya, saya sudah lupa. Ganteng-ganteng semuanya. Dan mereka memberikan sesuatu, ya baiklah, saya sudah lupa kata-katanya. Tetapi mereka diberikan kesempatan, bukan saya yang ketua pemuda, saya masih sangat muda waktu itu. Nah, saudara-saudara, ada beberapa kali mereka mengikuti ibadah. Rupanya setelah berapa waktu mereka hilang, ya artinya mereka tidak lagi beribadah. Mungkin mereka mendekati papi saya untuk mau melakukan ibadah, menarik ya pemuda-pemuda, tetapi mungkin mereka lihat itu papi saya tidak bisa ya. Mungkin mereka melihat pengajaran kita tidak begitu. Jadi mereka hilang dan berpindah-pindah gereja. Saudara-saudara, baru saya tahu rupanya mereka dari children of God. Ya. Anak-anak Allah. Anak-anak Tuhan, jadi saling berkasih-kasihan. Ya, karena semua yang menjadi milikmu adalah milikku, milikku adalah milikmu. Nah, saudara-saudara, kemudian New Age Movement. New Age Movement atau gerakan zaman baru. Saudara-saudara, ini juga adalah pengajaran yang tidak benar. Karena setiap manusia harus merasa bahwa dirinya Tuhan. Jadi kalau dia mengklaim sesuatu mau bilang iman, tapi saya kira itu iman yang kebablasan ya. Jadi kalau karena mereka merasa Tuhan, jadi misalnya saya datang, saya lihat ada mobil bagus ya. Kemudian saya datang, saya tumpangkan tangan. Dalam nama Yesus, mobil ini menjadi mobil saya. Apapun yang kita pegang itu satu saat dengan cara apapun, maka itu akan menjadi milikku. Karena aku adalah Tuhan. Di depan cermin bisa bilang, engkau hebat, engkau diberkati, engkau akan kaya. Itu ya ajaran dari New Age Movement. Nah kemudian Kristen progresif. Ini sudah diulang-ulang, saya kira banyak di TikTok beredar. Ya, tidak perlu percaya Yesus pasti selamat, yang penting berbuat baik. Tidak perlu masuk gereja. Itu orang di gereja juga banyak yang tidak betul. Yang penting kita berbuat baik di luar, kita bisa selamat. Tanpa iman mustahil diperkenankan Allah. Itu firman Tuhan. Kemudian hyper grace. Hyper grace adalah itu keselamatan yang berlimpah. Jadi anugerah keselamatan yang berlimpah. Jadi kalau kita sudah bertobat, kita terima Yesus. Dia menghapus dosa kita yang lalu. Memang Tuhan Yesus menghapus, betul. Tetapi dosa yang akan datang ketika kita melakukan dosa,
Itu sudah dihapus, jadi kita tidak perlu lagi bertobat, kita tidak perlu lagi minta ampun. Kita mau hidup seperti apa, tetapi kalau kita sudah menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya, kita pasti selamat. Sekalipun kita hidup dalam dosa. Saudara-saudara, dan banyak lagi sekte-sekte yang lain, ya, yang sepertinya ajaran Kristen tetapi itu tidak benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita semua, tidak semua yang menggunakan pengajaran Kristen itu benar. Karena itu kita perlu menjadikan firman Tuhan Alkitab ini sebagai pedoman untuk kita beriman. Saudara-saudara, jangan kita beriman oleh karena apa yang dikatakan orang, tulisan orang. Tetapi mari kita berpegang pada Alkitab, pada firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadikanlah firman Tuhan Alkitab sebagai pedoman iman kita. Maka iman kita akan terus bertumbuh dan menjadi kuat. Sehingga kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya yang memiliki komitmen untuk beriman. Kita perlu berkomitmen, saudara. Ada keterikatan antara kita khususnya dengan Tuhan. Sehingga kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu yang berkedok Kristen. Supaya kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dengan benar. Inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita. 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan berkata, tapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih karunia Tuhan itulah yang akan memampukan kita untuk kita bertumbuh dalam keintiman dengan Tuhan. Kasih karunia itu yang akan membuat kita punya kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Kita punya kerinduan selalu untuk beribadah, untuk datang bersekutu bersama-sama. Kita punya kerinduan untuk berdoa secara pribadi di dalam rumah kita mengadakan mezbah keluarga. Kita juga punya kerinduan untuk belajar akan firman Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara di gereja ini ada program namanya SMK, Saya Murid Kristus. Dan saya bersyukur karena saya beberapa kali juga mengajar, kemarin juga saya mengajar. Ya, SMK di kelas berakar, kemudian kelas bertumbuh. Saudara-saudara, saya melihat jemaat yang tidak terlibat dalam pelayanan banyak yang ikut. Pemuda, ya, anak-anak muda, sekalipun mereka belum terlibat dalam pelayanan, tapi mereka mau belajar. Penting kita harus belajar. Saudara-saudara, kalau kita tidak belajar akan firman Tuhan, kita tidak mengambil waktu untuk belajar, imanmu rapuh. Itu sebabnya banyak orang yang tadinya kelihatan begitu setia melayani Tuhan, murtad. Baru-baru saya bicara habis ibadah kedua, saya kaget informasi dari keluarga. Orang yang sudah melayani Tuhan, sudah dilantik jadi pejabat, murtad. Sudah pakai topi putih, jubah panjang. Saudara, aduh sedih hati saya. Kok bisa begitu? Berarti itu dia tidak berkomitmen, dia cuma ikut-ikutan. Saudara, berbahaya kita jadi orang Kristen cuma ikut-ikutan karena lahir dari keluarga Kristen. Kita bisa murtad, saudara. Tantangan di dunia ini tidak mudah. Ketika kita mengalami masalah, kita bisa tinggalkan Tuhan. Kalau iman kita tidak kuat, kita harus berkomitmen. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang bertumbuh dalam keintiman dengan Tuhan, dia akan selalu haus akan Tuhan, haus akan kebenaran.
Saudara-saudara, itu sebabnya Mazmur pasal 1 ayat yang kedua, kalau kita baca dari pertama, di situ dikatakan berbahagialah. Berbahagialah di sini itu bisa berarti diberkati kalau dalam bahasa aslinya. Ya. Berbahagialah yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang mau belajar dan mendengar akan firman Tuhan dengan setia. Ayat terusnya ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada janji Tuhan, cuma seringkali janji itu tidak bisa kita terima, tidak bisa kita rasakan. Karena itu kesalahan kita. Kita tidak bisa berkomitmen, kita tidak punya kerinduan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Daud adalah seorang yang menyatakan rasa hausnya kepada Tuhan. Saudara, di dalam Mazmur, maaf kita baca dulu Matius 5 ayat yang ke-6. Matius 5 ayat yang ke-6. Yesus berkata, berbahagialah orang atau diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang lapar dan puas akan kebenaran, akan firman Tuhan, mereka akan dipuaskan. Apa yang mereka miliki, mereka puas. Dipertanyakan saudara-saudara, kalau kita tidak pernah merasa puas dalam hidup ini, kita sudah ke gereja, ya, tiap minggu mungkin kita ke gereja, tapi dalam ibadah kita tidak pernah rasa puas. Sekalipun ibadah dikemas sedemikian rupa, ya, sehingga menarik, dia tidak akan mungkin bisa dipuaskan. Kepuasan itu cuma kepuasan sementara saja. Kalau orang tidak pernah lapar dan haus akan firman Tuhan yang disampaikan sebagus apapun juga. Bahkan yang menyampaikan itu adalah hamba Tuhan yang terkenal, hamba Tuhan yang dari luar negeri. Tetapi dia tidak akan pernah merasa puas dalam hidupnya. Karena memang dia tidak berlapar dan haus. Orang yang imannya bertumbuh, dia akan memiliki rasa kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Sama seperti Daud, saudara. Mazmur 63 ayat 1-2. Ini dia dikejar-kejar loh sama Saul. Dia berada di padang. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, engkaulah Allahku. Aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus. Tiada berakhir. Tiada berair. Kemudian Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Saudara, sekalipun dia adalah raja yang sibuk, tetapi itu adalah permintaannya, kerinduan hatinya untuk dia bisa berada di dalam rumah Tuhan. Saudara-saudara, dalam Mazmur 62 ayat 2, Daud berkata, Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya lah keselamatanku. Saudara, kalau kita betul-betul haus dan lapar, punya kerinduan, masalah apapun yang ada di rumah, masalah pekerjaan, usaha, masalah keluarga, ketika kita lapar dan haus, kita datang ke rumah Tuhan, kita bersekutu, hati kita menjadi tenang. Tapi kalau memang kita tidak haus, tidak punya kerinduan, itu saya katakan tadi, kita tidak akan pernah merasa puas. Saudara-saudara, kemudian yang kedua, yang terakhir ya saudara. Mengapa kita harus berkomitmen dalam beriman? Karena komitmen beriman, khususnya dari kepala keluarga, apalagi ditambah dengan istri sebagai penolong, itu sangat berdampak bagi keluarga. Menjadi keluarga mereka keluarga yang beribadah. Keluarga yang beribadah. Ada keluarga yang akan siap untuk menerima berkat Tuhan. Saya bersyukur yang ada pada saat ini ada datang dengan anak-anak, suami istri, anak-anak. Keluarga mungkin orang tua, ya. Komitmen beriman khususnya kepada kepala keluarga. Kenapa?
Kenapa saudara-saudara? Karena keteladanan ya dalam keluarga itu dimulai dari hierarki keluarga yang tertinggi. Itu adalah suami. Suami itu adalah kepala keluarga. Sebagai kepala dia adalah nabi. Dia adalah imam yang mengajar. Dia adalah raja. Itu sebabnya dibilang ya istri harus tunduk. Tetapi harus betul-betul menjadi nabi dan juga menjadi imam dalam keluarga. Tapi saya katakan tadi, kalaupun suami mungkin belum bertobat atau salah satunya ya, atau kalau suami ini bicara suami ya, belum bertobat atau imannya masih lemah. Istri sebagai penolong, mari berfungsi ya, berfungsi sebagai kepala dalam iman. Dalam iman ya, bukan dalam keluarga. Berfungsi sebagai kepala dalam iman kepada Yesus Kristus. Jangan ikut-ikutan suami lemah, saya juga lemah. Tapi mari istri, kita ini perempuan, berfungsilah sebagai kepala keluarga dalam iman. Mendoakan suami dan mendoakan anak-anak. Saudara-saudara, Timotius adalah anak muda yang dipakai oleh Tuhan. Dan dia adalah anak rohani dari Rasul besar, Rasul Paulus. Dikatakan bahwa dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima, Rasul Paulus tahu bahwa iman ya, sebab aku teringat akan imanmu, iman dari Timotius yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois. Jadi ini DP Oma, Lois, dan di dalam ibumu Eunike. Ya, ini ibu Timotius namanya Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Saudara-saudara, papa dari Timotius itu bukan orang Yahudi. Nah, kebetulan ini Lois dan Eunike ini orang Yahudi tetapi sudah percaya Yesus. Nah, bapaknya tidak, itu sebabnya tidak dibicarakan, tidak ditulis. Nah, Lois dan Eunike ini mengajar beriman dari sejak kecil kepada Timotius, cucu dan anak dari Eunike. Nah, saudara-saudara, sehingga Timotius itu berhasil menjadi hamba Tuhan muda yang diandalkan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berhasil. Dan kemudian contoh lagi yang terakhir, saudara ya, Yosua. Yosua itu sebagai kepala keluarga. Yosua lah yang menggantikan Musa untuk melanjutkan menghantar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan. Karena waktu itu Musa belum sampai. Masih di luar, masih di perbatasan ya. Nah, kemudian Yosua yang melanjutkannya. Dan ketika Yosua sudah berusia lanjut, hampir dipanggil oleh Tuhan, maka dia mengumpul semua orang-orang Israel, bangsa Israel. Dia berpidato, ya. Dia menantang bangsa Israel. Apakah kamu mau beribadah kepada Allah atau kepada dewa-dewa? Dia menantang, dia punya rasa tanggung jawab kepada bangsanya. Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat. Sungai Efrat ini asal mulanya dari keluarga Abraham, itu daerah Mesopotamia ya saudara. Mereka penyembah dewa-dewa bulan dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Karena Yosua sudah menguasai semua tanah-tanah orang-orang yang ada di Kanaan itu. Tuhan serahkan semua sama Yosua sama bangsa Israel. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dia menantang bangsa Israel sebelum dia dipanggil oleh Tuhan. Terserah kamu. Kamu masih mau beribadah kepada dewa-dewa, berhala-berhala orang-orang Amori? Ya?
kepada orang-orang kafir itu di seberang sungai Efrat, atau kamu mau beribadah kepada Allah, tetapi aku dan keluargaku, aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman, komitmen iman dari Yosua didasarkan pada apa? Mari kita baca firman Tuhan. Yosua 1 ayat 6 sampai 8. Dia bisa beriman dan dia melakukan seperti apa yang firman Tuhan katakan dia lakukan. Karena dia memiliki komitmen bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti dia akan dapatkan. Ini. Waktu dia baru mau menjalani, memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ini kata Tuhan kepada Yosua. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Terus hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Semua itu digenapi. Bangsa Israel sudah menduduki tanah perjanjian semuanya. Itulah sebabnya ini yang mendasari komitmen dari Yosua untuk dia tetap bertekun melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan saudara-saudara lihat, ini tertulis dalam Alkitab, Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada Israel, kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Bukankah diberkati, berbahagia orang-orang yang memiliki komitmen beriman kepada Tuhan? Mari kita renungkan firman Tuhan. Janji Tuhan itu selalu digenapi kalau kita bisa mengambil komitmen untuk beribadah, dan itu dampaknya bagi keluarga kita. Keluarga kita menjadi keluarga yang beribadah. Kesimpulannya saudara, yang pertama, komitmen adalah sebuah ketaatan mutlak terhadap perintah dan janji Tuhan, karena disitulah kuasa Allah bekerja. Saudara, dengan komitmen itu kuasa Allah bekerja. Roma 8 ayat 28. Tadi kan lagunya itu sebenarnya diambil dari Roma 8 ayat 28. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pertanyaannya, bagi mereka yang mengasihi Dia, siapa orang yang mengasihi Dia? Bukan bagi orang Kristen, tetapi bagi orang yang mengasihi Dia. Siapa orang yang mengasihi Dia? Yohanes 14 ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita akan menuruti perintah-perintah Tuhan. Itulah Allah akan bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Yang kedua, kesimpulan. Keberhasilan seseorang atau keberhasilan dari sebuah keluarga untuk hidup dalam rancangan Tuhan yang terbaik tergantung dari seberapa besar komitmen iman kita kepada firman Tuhan. Bagaimana komitmen kita terhadap firman Tuhan? Apakah itu cuma sambil lalu saja? Cuma yalah. Tetapi seberapa jauh kita berkomitmen, maka disitulah keberhasilan berkat Tuhan. Kuasa Tuhan itu nyata bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita menyanyikan satu pujian. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Kita tidak perlu membuat persyaratan kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkati saya, baru saya mau taat. Tidak perlu kita memberikan
syarat. Karena Tuhanlah yang pegang hidup kita. Tuhan mau supaya kita menyenangkan hatinya. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Percaya tanpa syarat, takkan goyah, menyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu Tuhan, oh ku tetap. Kalau saudara mau menyenangkan hati Tuhan, mari saudara angkat tanganmu sebagai tanda komitmenmu kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk bisa beriman, tetapi Tuhan mau itu keluar dari hati kita yang paling dalam. Haleluya. Senangkan hatiku, tetapkan hatiku Tuhan, tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hati, senangkan hatiku, senangkan hatiku, senangkan hatimu. Haleluya. Tuhan, kami merindukan untuk dapat menyenangkan hati-Mu. Kami merindukan agar supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Roh Kudus, mari tolong kami. Mampukan kami untuk hidup dalam kasih karunia. Akan banyak masalah, tantangan, ujian yang akan kami hadapi. Tetapi kami percaya Tuhan yang berjanji, Tuhan juga yang akan menepati. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Itulah sebabnya Engkau sudah berkorban bagi kami, supaya kami hidup dalam rencana Tuhan yang terbaik. Berkati semua umat Tuhan yang sudah hadir pada siang hari ini. Kami yakin dan percaya sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Karena firman Tuhan itu selalu digenapi. Biarlah Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, untuk kami semakin mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan yang datang bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati umat Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, masalah mereka, kami yakin Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bapa di surga, terima kasih. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, apa yang kami berikan tidak pernah sia-sia. Kami pasti akan menuai lebih banyak dari apa yang kami sudah tabur. Sebab yang kami berikan kepada Allah sumber keselamatan, sumber kehidupan, dan sumber segala berkat yang baik. Terima kasih Tuhan. Mama berdoa, mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan tahu siapa-siapa mereka. Tuhan sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan. Yang mereka tidak akan sia-siakan, tetapi mereka akan pakai untuk dapat memuliakan Tuhan. Mungkin juga ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan tahu juga mereka, Tuhan, keadaan mereka. Engkau memberkati dengan berkat yang berlimpah. Kasih karunia Tuhan akan terus mengikat mereka dengan kasih, agar selalu terjadi keharmonisan dan berkat Tuhan tercurah atas rumah tangga mereka. Anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami, untuk Indonesia. Biar Tuhan memberkati bangsa kami. Pemerintahan yang masih ada dan yang akan berganti, biarlah Tuhan campur tangan, semuanya berjalan seturut rencana Tuhan yang indah. Kami berdoa untuk kota Palu dan juga untuk Sulawesi Tengah. Kami selalu berdoa biar daerah kami, kota kami diberkati oleh Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Kepala Bimas Kristen Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Pendeta Martinus, Tuhan yang hadir pada saat ini. Tuhan berikan dia hikmat, akal budi, kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Biarlah Tuhan dipermuliakan dalam kehidupannya.
kami sebagai umat Kristen bisa selalu ada kebebasan untuk beribadah. Tuhan terima kasih, kemuliaan hanya bagimu. Sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini, berkati juga ibadah ketiga dan keempat. Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Mari saudara angkat tanganmu, mari sekali lagi kita bersyukur, kita berterima kasih buat berkat Tuhan. Haleluya. Menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.